Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 9 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk membuka hati dan menerangi akal budi kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah segala yang kami kerjakan pada hari ini selaras dengan ajaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Sekali peristiwa turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan. Lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8-13. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena perwataan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintahkan dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Ibu, Bapa, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak pernah terlambat dan selalu berlimpah. Sungguh, sangat benar dan sangat tepat kalimat ini. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Dia tidak pernah mengabaikan dan berhenti menyayangi anak-anaknya. Matahari selalu terbit dan bersinar tiap pagi. Udara yang segar dan gratis kita hirup setiap detik selama kita hidup. Makan dan minum selalu ada dan cukup tiap harinya. Pakaian dan fasilitas yang kita miliki dan bisa kita nikmati setiap saat. Nikmat apa lagi yang bisa kita pungkiri dalam hidup ini? Namun, apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima itu? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas bab 17 ayat 17 dan 18. Bacaan Injil hari ini sangat jelas menyampaikan pesan kepada kita. Sangatlah baik untuk menjadi bahan refleksi bagi kita masing-masing. Apakah kita termasuk 9 orang yang sembuh dan sangat bahagia menikmati hidup hingga lupa berterima kasih? Ataukah kita menjadi 1 orang yang terlebih dahulu bersyukur dan mempersembahkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas berkat kesembuhan yang diterima? Mari kita selalu mengucap syukur tak henti-hentinya atas segala berkat rahmat yang kita terima selama ini. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 berikut ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari dan selalu tepat ketika kami membutuhkannya.
Engkau sungguh sangat baik dan tidak pernah melupakan kami anak-anak-Mu. Bapa, ajar kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu. Bantu kami anak-anak-Mu ini yang sering lupa akan segala karunia-Mu dalam hidup kami. Agar kami benar-benar menyadari betapa Engkau adalah Bapa yang murah hati. Ampunilah kami, karena kami masih lemah dalam kedagingan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.